seni ini kan juga memang kita sebenarnya sedang show gitu ya, sedang show tentang hasil belajarnya anak-anak. Makanya kan lebih bagus itu nanti kalau ini loh kita tunjukkan ke orang tua. Kami di sekolah itu tidak hanya mungkin orang tua mengiranya kita hanya belajarnya begini-begini, enggak, ternyata banyak hal yang kita pelajari. Mereka kok nggak cuma belajar, belum masanya fokus ke colistung, anak TK itu bagaimana bersikap, bagaimana mereka mengembangkan karakter-karakter dasar gitu ya, kemudian mereka bisa mengenali dirinya, bisa mengenali lingkungan dan sekitarnya, dan jadi hal-hal yang tontonkan tuh nggak jauh-jauh dari hal-hal seputar itu gitu. Dan tentunya mengerti ya teman-teman membuat drama musikal ya. Jadi ya itu salah satu cara ya kita itu membuat anak percaya diri karena dia tampil sesuai dengan kemampuannya, jadi nggak memaksa gitu. Jadi nggak bisa nari ya udah tipe nari. Tapi mereka mau sendiri. Saya juga memilihkan tarian-tarian yang misalkan kalau anak ini mampunya tari ini, terus saya berikan tari itu. Kalau yang ini kok penerimaannya caranya sedang-sedang saja, saya pilihkan tari ini kayak gitu. Kalau ini kok bisa mampu semuanya, saya bagi yang lebih banyak kayak gitu ya, nggak semua satu malahan. Yang kelompok itu yang gede-gede kayaknya TKB ya, yang itu yang B ya, yang bukan laki-laki gitu ya. Ya itu yang B bisa loh, untuk ukuran anak TK udah bagus banget itu. Nah, jadi kalau kemarin kan Mbak Fitri persa ya ketika di TK-nya Bu Nurdi itu kan masih ke sana kemari gitu ya. Tapi kemarin saya lihat ditata gurunya, ditandur gurunya. Iya nggak apa lah ya, memang yang namanya anak TK ya urung wayahe dicol gitu. Gurunya tuh masih 80% ikut terima gitu ya. Tapi kalau di TK Serang itu saya berusaha kalau misalkan sudah di depan panggung ya sudah, guru berusaha tidak ikut campur lagi biar mereka mengingat apa yang mereka pelajari. Ya betul. Mengingat apa yang diingat-ingat sendiri. Guru sudah enggak nari, guru udah enggak ikut nari. Contoh-contoh gerakan juga udah di panggung. Iya memang gitu dulu ya kemarin itu juga waktu di tempat Bu Nurdin begitu. Jadi Bu Nurdin bisikin saya, gurunya memang nggak ada yang memberikan contoh di depannya, kan biasanya ada ya harusnya tampil terus gurunya di belakang, maksudnya menghadap ke panggung, gurunya ngasih contoh dia. Itu nanti anak-anak nggak fokus, Bu, nggak lucu, malah kayak biar aja tenggem tawil ya ora apa-apa wong jenenge bocah. Juga. Jadi mereka kan belajar mengingat apa yang sudah dibelajarkan kepada mereka gitu ya. Jadi gurunya ya udahlah, mereka itu sudah bekali gitu. Jadi mereka tampil dengan lebih percaya diri. Ya, sependapat ini Bu On, luar biasa. Dan ini berarti the man behind, ini bukan demanding the woman ya, the woman behind the scene-nya itu adalah Bu Un ya, jadi wanita di belakang layar. Jadi kadang-kadang saya itu sok terkagum-kagum gitu ya dengan teman-teman ide-idenya itu luar biasa banget gitu ya. Jujur saya sendiri tuh bukan orang yang terlalu kreatif gitu. Kalau saya tuh biasanya cuma kompor. Tugas saya itu kayaknya dari dulu kompor gitu ya. Ya memang kita tidak ditakdirkan dengan potensi kita masing-masing gitu ya Mbak Fitri ya. Iya, sama. Saya itu adalah kompor. Iya, saya beli kompor Ibu Fitri. Nah iya, itu Mbak Fitri kompor ya. Jadi mikir kayak gitu, kalau begitu sudah ngompor itu jadi saya berpikir lebih apa ya gitu. Kompor Ibu Fitri bebas. Tapi kompornya yang positif. Iya kalau kompor yang positif, masa kompor malah nah iya. Oke, ini Bu Un udah cerita, Bu Dosi. Kalau Mbak Fitri gimana nih? Are you happy? Iya. Mbak Fit. Iya, terima kasih nih. Aduh, luar biasa cerita dari Bu Dosi, Bu Un. Itu fakta Bu Rosi. Berita terkini yang lagi viral, jadi belum bisa move on walaupun sudah dilaksanakan kemarin hari Kamis.
karena prosesnya cukup lama juga, kita menyempatkan di sela-sela waktu kesibukan. Jadi kemarin memang tidak difokuskan untuk latihan. Kalau tadi saran Bu Rosi, mungkin bisa kita ambil di project P5-nya untuk proses sampai ke pentas Senin Panen Karya. Kemarin kita belum terpikirkan itu. Kemarin hanya kalau akhir tahun kita memang melakukan pentas seni dan sekaligus pelepasan anak didik. Satu acara, tapi 2 acara dikemas jadi 1 kali waktu. Ya, untuk pentas seni ini kemarin itu, waduh, tragedinya banyak ini. Saya sempat, aduh, ini akhir tahun, bulan Mei, kapan harap pada latihan ya? Anak-anak belum dilatih. Sementara saya ngetan ngulon terus. Saya sendiri, jujur Bu Rosi, saya enggak sekreatif Bu Uun, enggak bisa kalau saya ngelatih anak. Senengnya nyawang. Itu bukan tugas, kita tugasnya ngompori. Iya. Sukanya nyawang saya betul kalau sudah, aduh kalau lihat anak-anak tampil seperti itu saya senang. Paling kalau ada sedikit mungkin yang kurang pas baru saya di akhir mereka latihan, saya briefing anak-anak, terus gaya nih di briefing. Anak-anak itu lucu banget. Kalau sudah selesai latihan, terus sekarang kumpul dulu sama Bu Fitri. Kumpul, saya evaluasi. Yo, bareng-bareng coba tadi Azam yang harusnya berperan dari pohon. Hayati coba, kan kalian artis. Hayati peran pohon, pohonnya bagaimana, harus melambai-lambai tertiup angin. Kalau anginnya kenceng ya kenceng, kalau anginnya sepoi-sepoi yang pelan-pelan saja, jangan sampai tumbang, seperti itu. Kadang kan nakal juga si Azam itu. Dikala Saking semangatnya. iya tumbang pohonnya gentawilan nabraki kancane Bu. Itu yang bikin Bu Dosi mendanek. Itu. Tapi sebelum acara latihan-latihan ini ya, Bu Uun sakit Bu. Itu sempat bikin saya sepaneng sebetulnya. Kepriwe ye, urung latihan Bu Uun wis sakit gini. Laki bisa apa ora ye? Saya sampai ke Bu Wiwi seperti itu. Ki bisa ora ye Bu Uun kira-kira ya Hen? Nek ora bisa, Mbak Wiwi latihan coba. Dilatih anak-anak sama Bu Dosi, ndak usah gini. Saya sama Bu Wiwi seperti itu. Ora usah ngarang yang baru, ora usah, tapi yang lama coba diterapkan lagi ke anak-anak. Tarian yang lama coba dilatih lagi anak-anaknya, kan anak-anaknya baru. Yang sudah lulus kan sudah lewat. Itu saja, itu di video YouTube ada, dilihat caranya. Coba Mbak Wiwi sama Bu Dosi dilatih anak-anak. Karena Bu Uun ini masih sakit, sementara waktunya sudah mendesak sekali. Tapi Bu Wiwi sama Bu Dosi, nantilah Bu, nunggu Bu Uun kayaknya sudah membuat naskah untuk kegiatan besok. Niatnya harap kepriwe sih, katanya mau drama musikal Bu. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah. Nek Bu Uun kok masih sakit, jangan dipaksakan lah. Itu kan butuh tenaga, pikiran, waktu dan ya yang ekstra gitu. Jadi saya utamakan kesehatan Bu Uun dulu. Mulai masuk sekolah Bu Uun untuk tanya, kira-kira gimana Bu Uun? Dilatih saja anak-anak sama Bu Wiwi apa? Tenang Bebung kan stok siapaken. Saking semangatnya Bu itu. Ternyata karena sudah mempersiapkan semuanya walaupun sakit di rumah, Bu Uun itu masih sudah mempersiapkan naskahnya, teks dramanya. Itu luar biasa Bu Uun Bu. Dan alhamdulillah saking semangatnya jadi sehat. Jadi latihannya memang iya terbatas dengan waktu yang terbatas, tapi kalau saya melihat hasilnya kemarin seperti itu luar biasa. Coba kalau dia diberi waktu yang lebih tambah luar biasa lagi itu Bu. Ya. Berarti next direncanakan lebih awal gitu ya? Iya. Jadi sebetulnya mungkin sudah direncanakan di awal. Kita jauh-jauh hari seperti tahun kemarin pas pelepasan yang terakhir aja kita sudah berangan-angan, nek ngesok drama musikal lah mungkin ya Bu. Tapi kan sudah hanya sebatas itu lah. Hanya ide-ide saja ya. Terus kemarin ya itu kendalanya Bu Uun sakit dan yang lain. Ternyata Bu Uun tuh idenya memang betul-betul mau dilaksanakan.
Itu, tapi ya alhamdulillah kita juga sudah berencana dengan wali murid karena Bu Un sudah sembuh, akhirnya kita rapat juga dengan wali murid. Cepat rapatnya dengan keadaan yang seperti ini, kita usahakan untuk kegiatan program akhir tahun pentas seninya berjalan lancar, butuh biaya dan lain-lain karena ini drama musikal semuanya harus tampil, apalagi terkait dengan kostum yang biayanya cukup lumayan. Ya. Kan orang tua membantu sekali ya. Nggih, sangat-sangat membantu itu. Mboten napa-napa, Bu. Anu berapapun lah sekali kalau di kapan momennya kapan terulang lagi. Wong nanti kalau udah naik SD kan ndak ada kita tampil seperti itu. Mboten napa-napa, Bu, seberapapun. Seperti itu. Ya. Nggih, sangat-sangat mendukung. Terus untuk kegiatan ke luar itu sampainya di Rumah Makan Sari Rahayu ya kita rapatkan di sini untuk pembiayaan semuanya. Mereka itu punya kas yang namanya uang jimpitan itu, Bu, yang mereka kelola itu seminggunya Rp2.000, itu dikumpul-kumpulkan untuk kegiatan seperti ini juga. Lah kemarin dibuka ternyata memang tinggal iya wali murid tinggal sedikit karena memang kegiatannya yang keluar ini banyak sekali, kita sering outing kelas, sering kegiatan di luar itu kan butuh pembiayaan, kayak kemarin kita ke Sekong, kita jalan-jalan kemana, seperti itu butuh pembiayaan sehingga masih ada dana sedikit. Setelah itu dihitung-hitung ternyata masih kurang sekian, diambilkan dari dana jimpitan masih sekian, kurangnya masih sekian, mereka siap. Enggak apa-apa, Bu. Termasuk tamu undangan semuanya sudah saya anggarkan ke situ semuanya. Oke-oke saja wali murid, alhamdulillah. Tak minta untuk kembali tempatnya kembali ke sekolahan atau ke balai desa, kebetulan kan desa itu mempunyai gedung serbaguna juga. Tapi di sana ternyata belum maksimal lah untuk fasilitasnya, belum terlalu bagus dengan kondisi anak-anak kecil yang masih riwah seperti itu. Kemarin kita gladi bersih di sana, waduh repot sekali, lari sana lari sini, suaranya mantul sehingga tidak fokus untuk kegiatan. Akhirnya tetap kembali ke Sari Rahayu. Jadi sudah terbiasa di sana, nyaman, ber-AC. Jadi anak-anak itu tidak cepat lelah, Bu. Dari pagi jam 6 sampai jam 1 masih kegiatan di sana itu masih fresh. Bu Nurdi aja sampai komentar seperti ini. Bu, bocah orang sing mogok ya. Orang sing mutung, lah ngene nyong ana sing mutung ora gelem maju. Karena sudah lelah jam 1 ini, Bu, seperti itu. Itu, Bu. Di Sari Rahayu 2 ya itu ya? Iya, Sari Rahayu 2 Gumiwang. Dan untuk orang tua kemarin yang sudah lulusan sudah kita serahkan di Sari Rahayu 2 itu acara pelepasan, datang ke sekolahan pas hari Jumat. Karena memang ada paguyuban wali murid yang punya kegiatan arisan setiap hari Jumat. Mereka kumpul lagi di sini. Ini sudah masuk cerita tentang kemarin. Puas banget, Bu. Tahun ini Jan puas banget. Seperti itu. Wali murid itu yang kelas B katanya. Kelas B, kelas A semuanya puas. Jadi ini Bu Uun punya ide, terus didukung teman-teman, terus dukungan dari wali murid full juga. Jadi ya ini memang kita ketika melakukan sesuatu butuh komunikasi dan koordinasi ya, karena tanpa koordinasi kayaknya nonsen juga ya. Coba kalau nggak ada koordinasi yang baik, idenya Bu Un tinggal ide aja nggak bakal terlaksana. Iya. Nanti nggak akan dapat capaian yang sebagus kemarin gitu ya. Iya, betul. Teman-teman dari kegiatan akhir tahun kemarin yang begitu masih membekas di benak kita, ada dapat banyak pembelajaran ya. Dapat banyak pembelajaran. Silahkan nanti ke depan ketika kita ingin menyelenggarakan kegiatan yang sama gitu ya, hal-hal yang tadi mungkin kayaknya ini kalau latihannya lebih banyak mungkin akan menjadi lebih bagus. Nah silahkan nanti ke depan direncanakan dengan lebih matang lagi gitu ya. Jadi kalau sudah mulai bulan Maret tuh sudah mulai ancang-ancang gitu ya, mau di blog mau dibuat perencanaannya matang, kemudian silahkan kalau tadi saran saya masukkan aja itu jadi kegiatan project gitu kan, jadi waktunya sudah nggak nyempil loh istilahnya, memang itu sah digunakan untuk persiapan menuju ke sana karena itu sudah
miliknya alokasi waktunya project gitu kan, nggak masalah kan. Kalau di TK kan projectnya boleh terintegrasi dengan intra, tapi boleh juga berdiri sendiri. Nah ini kalau mau berdiri sendiri juga nggak mesti. Itu aja. Tapi jangan lupa kalau itu kegiatan project kan mesti ada assessment terkait dengan karakter yang dicapai oleh siswa, yaitu nanti tetap ada ininya ya, ada dokumen untuk assessmentnya. Itu aja sih. Jadi bahasa saya sih sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Sekali kita berkegiatan, kegiatannya P5, tapi ada kegiatannya pentas seni, endingnya ya, panen karyanya, endingnya itu pentas seni, tapi ada 2 hal yang kita lakukan ya. Kita juga dapat P5 gitu loh. Ada dapat P5, tapi juga kita dapat Pentas meningkatkan seninya. koordinasi dengan wali murid, dan juga kita dapat pentas seninya gitu, yang merupakan mungkin apa ya, kalau di sekolah kan ada kayak center kegiatan gitu ya, sentralnya kegiatan itu yang akan menjadi ikon dari sekolah ini nih. Ini sekolah ini kalau akhir tahun kegiatannya ini, biasanya begitu, dan itu yang akan ditunggu-tunggu biasanya oleh wali murid ya. Iya betul. Ini mau apa ya, biasanya begitu. Kalau saya jadi murid SMP dulu di SMP 2 Banjar, saya kena murid Espero, itu yang jadi ikonnya tuh Porseni. Jadi ketika saya jadi murid, dalam 3 tahun itu pasti kita ketemu sama Porseni. Sekali dalam hidup saya menjadi siswa SMP gitu. Jadi karena Porseninya itu 3 tahun 3 sekali. tahun sekali. Ditunggu-tunggu momen itu. Wah, jadi Porseni itu dari baju seragam sekelas yang beda-beda sampai dengan lomba-lomba yang harus kita ikuti, itu benar-benar kita rencanakan dengan begitu seksama gitu, karena itu program utama ya, jadi kayak program kebanggaan lah gitu ya. Nah monggo nanti ini dikuatkan lagi jadi program kebanggaannya Serang kalau akhir tahun tuh apa, tapi boleh kita linkkan dengan tadi P5 itu aja. Oke, keren banget ini ya. Jadi kayaknya sampai sekarang masih terngiang-ngiang, kita kadang-kadang masih pengen diskusi itu, kan lagi bahagia itu kan pengen ngomong itu terus gitu ya. Iya. Lagi viral. Ya. Nah itu tadi yang link YouTube yang kemarin Bu Fitri udah bagikan ke saya, itu juga dibagikan ke orang tua biar dapat like dan komennya orang tua itu. Orang tua pasti senang banget ini. Anaknya dia anak YouTube ye gitu biasanya. Iya, sudah. Nah, ya, silahkan. Dan alhamdulillah dengan seperti itu tadi ada poin yang bagus juga ketika tadi Bu Un cerita tentang azam ya. Oh, ternyata dalam situasi yang biasa azam cukup banyak menyita perhatian kita, tetapi ketika di event yang seperti itu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya dan juga kebutuhannya gitu ya, lebih patuh, lebih percaya diri. Berarti itu kan ada poin plus ya untuk karakter anak. Nah, makanya tadi saya katakan kenapa nggak dilingkan sama Teli, karena di situ itu apa, ada pengembangan karakter anak ya melalui kegiatan. Jadi pengembangan karakter itu kan boleh dengan kegiatan-kegiatan semacam luar biasa sekali ya. Kalau kita Bu Dosi mesti teriak-teriak terus tuh waktu ngelatih ya. Azam. Bayangin luasnya. Jadi dulu TK mau punya momen besar ya, tapi karena dengan ikhlas ya, Masya Allah ya, dan mendapat hal ini ya, dan apa yang dibelajar, hal positif yang dibelajarkan. Ya, matur nuwun sekali nih Mbak Dosi, Mbak Uun, dan juga Mbak Fitri terkait refleksi kegiatan terkininya ya dengan penyelenggaraan pentas seni di akhir tahun 2004 ya. Sekarang kita beralih ke topik yang lebih serius ini ya, ke topik yang lebih serius. Saya coba ngintip ini di laporan saya terkait dengan fokus diskusi PMO yang kita tetapkan di bulan Februari ya. Kan kita diskusikan Februari, April. Nah, sekarang Juni. TK Pertiwi Serang itu mengambil topik manajemen dan pengembangan sekolah. Nah, subtopiknya itu pada strategi kebijakan dan program pengayaan siswa. Nah, di situ boleh literasi, penghijauan, kemitraan. Nah,
Kemudian isu atau masalah yang diangkat kemarin adalah bahwa peran serta orang tua ya dalam menjaga kesinambungan pembelajaran, maksudnya biar apa yang disampaikan di sekolah dengan di rumah itu nyambung gitu ya. Ini masih perlu ditingkatkan gitu ya, masih perlu ditingkatkan dengan harapan kualitas pembelajaran juga akan semakin bagus. Nah, dulu sudah direncanakan ya kegiatan pokoknya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengembangan literasi tetapi melibatkan orang tua. Dan kemarin kan sudah banyak ya kegiatan yang dilakukan, yaitu antara lain dengan kegiatan literasi yang pinjem buku itu ya, yang orang tua mendampingi anak membaca buku. Dan dulu kan Bu Un juga punya ide, orang tua tidak hanya mendampingi membacakan buku, tetapi juga mungkin mendampingi anak ketika mau tidur menghafal surat-surat atau doa-doa pendek gitu ya. Nah, saya pengen dengar ini perkembangan dari pelaksanaan literasi tetapi yang melibatkan orang tua, karena ini adalah bulan terakhir untuk fokus tema ini ya. Meskipun nanti ke depan itu tetap akan dilaksanakan, tetapi fokus diskusi kita nanti akan kita akhiri di sini, di pertemuan ini. Dan nanti untuk PMO berikutnya Bu Fitri boleh mengambil tema atau topik yang lain gitu ya. Oke. Terus dengar dulu dari teman-teman, silahkan, terkait dengan literasi dengan kerjasama orang tua. Silahkan, saya cerita dulu Bu, silahkan. Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan literasi yang untuk mendongeng sudah terlaksana alhamdulillah dengan baik sampai saat ini. Mereka anak-anak masih antusias mengerjakan. Berarti masih ya sudah terlaksana. Juga ada yang sudah berani menceritakan kembali walaupun tidak secara lengkap, cuma poin-poinnya saja menceritakan. Sudah ada yang pinjam bukunya lebih dari 2 kali. Mereka suka buku pinjam lagi buku yang lain, sampai buku aja sampai pulang buku aku mau pinjam buku lagi, oh ya maaf guru lupa, kayak gitu. Sampai ada yang mengingatkan itu yang kelas A, padahal itu ya kelas A ya. Dan terus untuk yang hubungannya dengan yang suratan pendek juga alhamdulillah sudah terlaksana kemarin waktu kegiatan Ramadan. Dan ada yang setiap selesai kegiatan lah, sebelum istirahat mereka sudah selesai kegiatan, kemudian satu-satu mereka menyampaikan apa yang sudah dipelajari, surat apa, sudah sampai surat apa. Mereka satu-satu sudah banyak perkembangannya. Ada yang memang sih, ada yang belum. Apa-apa ya biasa ya. Habis setelah itu kan, setelah setelah anak-anak ini membacakan suratan, kemudian saya sampaikan ke wali murid, besok surat ini ya, tapi saya tidak memaksa, tidak harus sampai selesai surat ini. Kalau besoknya lagi belum hafal lagi, saya sampaikan lagi masih surat ini, kayak gitu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau yang untuk yang literasi ini, kendalanya kadang-kadang orang tua itu kurang cuma mengirimkan fotonya tok gitu. Padahal kita nggak cuma belum maksimal. Jadi karena kendalanya ini kebetulan tadi ini TK kami ada observasi dari murid. Observasi kami mengundang wali murid yang baru dengan anak-anaknya untuk mempelajari lingkungan yang ada di sekolah ini. Dan kami juga menyampaikan kalau di sini ada program literasi, yaitu mendongengkan untuk
anak-anak di rumah kayak gitu. Kami sudah sampaikan cara-caranya. Jadi kami ingin bukan fotonya saja, tapi kami ingin buktinya kayak gitu. Ya hasil belajar anak ya. Hasilnya bagaimana? Lah itu nanti saya kepinginnya yang lebih dari yang kemarin lah. Iya, yang tadi seni akhirnya itu ya, yang pentas akhirnya. ya Membaca doa pendek, mendongeng, mungkin begitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Kami sudah menyampaikan solusinya. Salah satu solusinya itu tadi di acara observasi dari murid baru. Salah satunya itu disampaikan tadi ya, menyampaikan ibunya. Iya. Lah itulah kendalanya, cuma itu aja. Kadang-kadang wali murid bilangnya anu nggak sempet bu, anu sibuk ngantuk kayak itu. Ini tidak harus hari ini mah, besok lagi nih bisa. Tidak harus ceritanya sampai selesai, terus sedikit gitu, nggak apa-apa. Sebaiknya sih dilakukan sebelum tidur supaya anak memorinya terekam sampai besoknya lagi. Lanjut nih cerita itu, anak-anak lagi asik bermain terus cerita ya orang dikira kan gitu. Memang harus ini ya, harus kayak gitu kan, orang tua nggak paham Bu. Memang mereka nggak paham. Jadi memang kita harus juga mendidik orang tua. Jadi untuk anak itu mau mendengarkan mau mendengarkan orang berbicara atau orang bercerita itu dalam kondisi yang mood gitu ya, yang moodnya bagus gitu. Kalau lagi golanan, ujuk-ujuk ayo Bu tak cerita nih, maaf ada yang kayak gitu ya, ada wali muridnya yang senyum-senyum, berarti itu iya kayak berarti mama iya. Nah begitu ada yang ini tadi kan pagi saya dengan Mutiara Hati ya Mbak Fitri, tadi kita ribut di yang dengan Mutiara itu ada yang menarik gitu tadi terkait dengan literasi. Jadi di Mutiara Hati itu kan ada program literasi pagi untuk mengembangkan karakter, tapi jadi literasi paginya itu sebenarnya bercerita seperti ini, orang tua mendongeng ini ya. Cuma di sana gurunya sih yang memang yang cuma kegiatannya namanya literasi pagi. Tetapi dongeng yang disiapkan atau cerita yang disiapkan itu mengambil dari buku 9 karakter. 9 pilar ya, istilahnya 9 pilar. Jadi di situ ada 9 pilar karakter positif yang dikembangkan tetapi melalui cerita. Jadi ceritanya itu terkait 9 pilar. Itu dilakukan setiap hari gitu ya, setiap pagi itu memang disiapkan untuk kegiatan itu. Terus guru-gurunya kan kemampuan berceritanya beda-beda gitu ya. Itu udah dibuatkan pedoman itu. Jadi apa yang harus dilakukan guru. Jadi nanti ini dulu, setelah ini. Nah kalau terkait oranen dongeng itu nanti tidak terlalu berpengaruh lah intinya gitu. Tapi yang penting di pedoman itu sudah detailkan langkah-langkah yang dilakukan guru-guru yang mungkin kreatif kan mikir gitu. Kalau aku cerita terus mungkin anak bosen, maka aku pakai bantuan video, pakai bantuan gambar gitu. Atau anak ini saya ajak bermain dulu kayak gitu. Nah itu baru cerita-cerita itu bisa dimasukkan dengan harapan menguatkan karakter. Nah, ketik baik tadi yang disampaikan salah satu guru itu adalah ketika anak di kelasnya itu berbuat hal yang buruk. Ada 2 anak di kelas tersebut berbuat hal buruk, tidak jujur gitu. Nah, sudah dikasih tahu, sudah ditanya, anaknya nggak ngaku. Nah, jadi dia tuh ngambil ini, orang tua itu titip uang untuk korban gitu ya, dimasukkan amplop. Tapi ketika diberikan kepada gurunya itu udah tidak pakai amplop, yang di dalam amplop itu harusnya 70.000, dia hanya memberikan 50.000 ke gurunya. Ternyata yang 20.000 diambil buat jajan. Nah itu gurunya kan tanya sama orang tua nih, kenapa memang anak cuma diberi 50, enggak 70.000 pakai amplop terus gurunya nyari ini gitu. Ternyata ada memang di tempat sampah amplop yang sudah digunting tapi anak ditanya nggak ngaku udah ditanya nggak ngaku, terus ukuran sama orang tua di rumah udah marah-marah, tapi dia nggak ngaku.
gurunya mikir, ini kayaknya kalau saya cuma nanyain nggak ada solusinya dan dia belum tentu juga perilakunya akan berubah menjadi lebih baik. Karena dia ingat 9 pilar itu akhirnya didongengkan secara khusus gitu ya. Yang temanya itu bagaimana kita menjadi Anak yang jujur. yang jujur ya. Jadi kita boleh jujur dengan diambilkan cerita. Katanya gini, itu kan nggak bisa instan Bu, jadi nggak mungkin saya satu kali cerita terus dia itu baik. Ya itu betul. Nah, setiap pagi di kegiatan literasi pagi diambilkan cerita untuk tadi yang difokuskan pada kejujuran. Nah, pada hari kelima ya, anak itu bilang di depan teman-teman yang lain, iya Bu Guru, aku kemarin itu aku yang gunting amplopnya. Aku minta maaf, aku sekarang ngaku. Masya Allah, kita bisa menggugah Perasaan ya. Nah, makanya nanti ketika orang tua cerita, nanti teman-teman bisa gitu ya sama yang tua, kita tuh sebenarnya bisa membelajarkan karakter dengan moral value atau pesan moral gitu ya, pesan moral dari cerita tersebut. Nah, cerita itu bisa ceritanya Nabi, sahabat Nabi, kayak gitu-gitu kan bisa ya, ini yang Islaman gitu. Silahkan nanti dipilih cerita-cerita yang bagus. Kan anak-anak seneng kalau kamu pengen jadi solihat. Nah, mestinya nggak begini, nggak muncul itu dari cerita biar dia mencoba di dalam itu. Dan itu benar itu terjadi. Ini Masya Allah 2 anak itu terus aku iya Bu Guru, aku juga pada ketawa. Ternyata ada malah kita lagi heran. Saya atau di kelas. Jadi akhirnya ketahuan seperti itu. Jadi jangan kita itu berpikir bahwa kegiatan bercerita itu tidak apa itu manfaatnya hanya terkait dengan literasi, itu enggak ya, tetapi kita juga bisa membangun karakter anak dari kegiatan bercerita. Silahkan ketika orang tua melaksanakan kegiatan mendampingi anak bercerita atau menceritakan pada anak-anak, itu dipesankan jangan lupa pesan moralnya, jangan cuma sekedar membacakan gitu ya, tapi ada kait namanya baju kebetulan nyambung aja. Terus yang kedua selain kerjasama sekolah dengan orang tua terkait literasi, apalagi nih yang sudah dilakukan sekolah ya untuk melibatkan orang tua dalam kegiatan terutama pembelajaran di sekolah, selain ini yang kegiatan mendongeng ini, mungkin bisa ditambahkan, monggo. Ya siap Bun. Kalau nyambung dulu tadi dari cerita Bu Rosi, oleh-oleh dari Mutiara Hati, literasi pagi. Tanpa terasa walaupun kita belum punya judul ya, tapi sudah melakukan itu, udah 1 tahun berlalu itu kita program lama itu Bu. Jadi tapi tidak pagi hari, kita lakukannya siang hari. Yang itu ya, yang beberapa saat sebelum pulang anak dikumpulkan sama Bu Un itu ya? Iya, itu nantinya itu kalau dulu ini sebelum sekolah penggerak kita sudah melakukan untuk program itu. Jadi siapapun guru yang hari itu ada jadwal piket untuk mengisi penutup dan pembukaan dan penutup pasti memberikan dongeng, itu wajib mendongeng dengan buku-buku yang memang terkait dengan pengembangan karakter. Kita punya juga ada 5 pilar itu ada juga, kita ambil dari situ juga, terus tapi nanti kita kembangkan dengan buku-buku yang lain seperti yang Bu Rosi sampaikan tadi. Insya Allah sudah dilaksanakan itu Bu, dan sangat berhasil. Terbukti anak-anak di sini itu kalau dititipi uang walaupun tidak banyak, 5.000 kadang 100.000 pernah, seorang azam pun tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan orang tuanya. Azam Bu, iya, azam luar biasa, yang nakal kadang jajannya sampai ke warung-warung minta jajan
tanpa bilang sama bu guru sama mamahnya. Makanya kalau pengen jajan ya mampir ke warung jajan, enggak bawa uang juga jajan. Tapi untuk setelah mendapatkan seperti itu, kemarin itu ya, yang terakhir saya ingat sekali dititipi uang. Berkali-kali sih Azam dititipi uang sama mamanya 5.000 untuk bayar jimpitan ke orang tua ya, ke wali murid yang lain. Dia terus menyampaikannya ke saya, "Guru, uang sama dari mama, buat apa ini?" "Buat mamanya Azril." "Loh, buat mamanya Azril kenapa serahkan ke Bu Fitri? Coba serahkan ke mamanya Azril." Lari ke depan. Ternyata mama Azril belum berangkat, jadi dititipkan lagi ke saya. Saya sendiri tidak paham itu untuk apa itu loh. Ternyata yang pegang jimpitan itu mamanya Azril. Ada berapa, 5.000 atau berapa di amplop diserahkan. Terus besoknya lagi ada lagi Azam memberikan uang juga 100.000 di amplop. Sayangnya tuh mamanya tuh enggak pernah nulis di situ. Ini buat apa itu enggak pernah, hanya dititipkan ke Azam buat bu guru. Itu. Jadi kadang kan saya kesulitan, ini untuk apa uangnya? Siangnya baru saya tanyakan ke mamanya, itu tadi Azam dititipi uang 100.000 betul? Nggih leres Bu, anu nggih bayar niki. Oh ya udah matur nuwun. Di situ saya sangat salut sekali sama Azam. Jadi kalau berangkat sekolah dia mendapatkan amanat dari orang tuanya berupa uang, langsung lari ke bu guru, saya atau Bu Un, siapapun yang ada di situ diserahkan. Itu saya rasa efek dari dongeng-dongeng itu ya. Entah itu Bu Dosi, entah itu Bu Wiwi, entah itu Bu Un lah. Kalau saya memang jarang mendongeng. Itu luar biasa. Jadi mungkin nanti saya kemas lagi jadi programnya literasi siang. Wah, ikut-ikutan aja. Pokoknya kayak gini ya. Sekarang itu apa-apa nggak ora dipublikasikan, itu kan orang tidak tahu. Meskipun sebenarnya banyak yang sudah kita lakukan di sekolah. Iya. Sekarang mari kita benahi gitu ya, kita inventarisir lagi hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, terus dikemas dengan lebih rapi lagi ya. Contohnya tadi kalau di mana Mutiara Hati dengan literasi paginya, nah kalau di Serang nanti literasi siangnya, atau dongeng sebelum pulang atau apalah silakan ya. Tapi intinya ini nanti kaitkan aja dengan pengembangan karakter siswa. Ya, kenapa gitu kan? Nah ini saya hilang ini. Suara saya masih terdengar? Masih. Ya, cuma di sini lost koneksi. Iya. Ya, lost koneksi. Nah ini nanti dikaitkan saja dengan karakter. Kenapa kita kaitkan dengan karakter? Karena untuk anak-anak seusia TK itu kan memang kayaknya kita tidak mungkin ya membelajarkan karakter dengan memberikan ceramah-ceramah gitu, nggak efektif kan. Nah itu lebih efektif dengan dongeng, karena dongeng atau cerita itu kan udah inspirasinya, jadi ada contoh, ada teladan dari tokoh-tokohnya. Nah itu malah menurut saya itu akan lebih efektif. Akan lebih efektif. Nah ini monggo silakan. Saya yakin ini sebenarnya dulu sebelum hilang sinyalnya. Terlempar. Iya udah muncul lagi. Iya, ini kalau mendung ya sinyalnya. Oke. Jadi kemarin ya, yang kegiatan kemarin kan pokoknya pengen melakukan kegiatan ini, pengen melakukan kegiatan itu, dilakukan aja. Nah sekarang kan sudah tahu ini ya muaranya oh ini namanya kegiatan pengembangan literasi. Ya wes mau dijuduli kegiatan ini. Siap. Pengembangan literasi. Gitu aja. Jadi kita rapi-rapikan ini kegiatan-kegiatan itu untuk menjadi bukti fisik bahwa kita sudah ya kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan. Nah kalau bukti fisik itu ya harus terdokumentasikan, ada programnya, ada laporannya kayak gitu. Terus kalau lebih sederhana lagi ya itu tadi, makanya saya sering mendorong teman-teman kalau punya praktek baik, punya kegiatan yang berdampak, ya ditulis jadi artikel praktik baik gitu ya. Di karya. Terus nanti ditulis, dijuduli yang bagus, mau
video, mau artikel, mau apa, silahkan nanti diupload di Bukti Karya. Karya. Nah itu nanti didokumentasikan nih loh. Jadinya PMM-nya di situ kalau panjenengan membuat dokumen atau membuat bukti-bukti karya yang diupload di PMM itu secara otomatis di dashboardnya PMM itu membaca kan, itu link sama rapot. Jadi hasil suling jar atau AN atau rapot kita ya, kalau di SMP kan ada AN ya. Untuk rapot kita itu bukan hanya dari suling jar yang dikerjakan oleh teman-teman di sekolah, tetapi termasuk ini rekaman dari aktivitas panjenengan di PMM. Nah, teman-teman mau berbagi, mau berkolaborasi, kemudian ketika teman-teman belajar di pelatihan mandiri itu menandakan bahwa teman-teman itu kemauan belajar tentang pembelajarannya juga ada. Nah itu terbaca dari aktivitas-aktivitas kita itu di PMM ya. Jadi makanya silahkan PMM-nya diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi gitu. Ada banyak sih soalnya yang fitur di PMM yang bisa kita pelajari. Kalau selama ini kan pikiran kita kalau buka PMM kan pelatihan mandiri. Ya. Tadi bukti karya. Terus ada ide praktek yang gambarnya lampu. Iya. Nah, itu juga bagus-bagus. Ada video inspirasi. Pilih aja yang sesuai ya, yang teman-teman butuhkan. Kemudian ada rekomendasi jempolan. Rekomendasi jempolan bagus ya. Kemudian yang sekarang ini malah ada itu yang diklat berkelanjutan terkait dengan pendidikan anak usia dini. Saya tuh mau ikut tapi kayaknya belum siap waktunya aja. Jadi kita belajarnya lewat LMS gitu, maksudnya nggak harus ini ya, nggak belajar yang yang waktunya strict itu enggak, karena kita belajarnya LMS secara mandiri itu ada juga. Jadi silakan teman-teman aktifkan PMM-nya, manfaatkan PMM-nya agar kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Jadi meningkatkan kapasitas diri itu kan penting ya, kita kan harus selalu upgrade ya diri kita. Nah, kita bisa melakukan upgrade kompetensi atau kapasitas diri. Yang pertama dengan optimalisasi kombel, makanya saya cerewet ya kemarin kalau kombel, berarti cerewet banget kombel ini ya. Kombel silakan dioptimalkan. Kita sudah pernah loka karya terkait kombel 2 kali ya, di kegiatan loka yang kedua teman-teman sudah paham, sudah punya kombel tapi belum optimal. Caranya mengoptimalkan gimana? Oh ternyata kita harus nyusun visi misi, harus menyepakati nilai, harus tentukan tujuan, harus jadwalnya diintegrasikan ke jam wajib teman-teman bekerja. Kemudian kita fokus menggunakan kombel untuk urusan pembelajaran ya gitu ya. Kalaupun ada diskusi yang lain itu hanya pengiring, tetapi sebenarnya fokus dari kombel adalah diskusi terkait pembelajaran. Termasuk tadi ketika membuka PMM, mungkin yang sempat buka PMM baru Bu Fitri nih misalnya. Untuk tadi itu dapat artikel dari PMM bagus. Ini kayaknya Mbak Dosi sama Mbak Wiwi sama Mbak Uun tuh belum. Sudah sering share itu di grup itu Bun, artikel-artikel di PMM. Ya, boleh di-share seperti itu, tuh boleh didiskusikan di kegiatan kombel, didiskusikan. Ini kayaknya apik loh, dijajal yo, misalnya ada video bagus, dicoba diputar bareng gimana pendapatnya, ini bisa nggak diadopsi untuk pembelajaran kita, kayak gitu. Nah itu silahkan, kombelnya tuh dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu ya. Ini cara kita untuk meningkatkan kapasitas di samping mungkin belajar secara mandiri melalui PMM. Jadi saya kira Surabaya ngangen-ngangen pelatihan. Nah masih mending ya sekolah penggerak dapat intervensi setiap bulan. Kegiatan luring ya. Jadi kalau kancane pengen pelatihan, sekolah penggerak harus latihan. Iya.
Nah, kan yang seperti itu. Nah, makanya biar teman-teman yang lain juga dapat imbasnya, ya, silahkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti dan sudah ada materi-materi yang baru, imbaskan ke teman-teman lain yang tidak seberuntung, tidak seberuntung kita. Silahkan, ini dengan kombel cahayanya tuh luar biasa itu yang antar sekolah. Tapi jangan lupa karena kegiatan loka kan hanya diikuti oleh KP ya. Sementara masih ada satu nih Mbak Wiwi ya yang nggak ikut KP. Makanya silakan di kombel itu materi-materi itu tetap tersosialisasikan. Atau jangan-jangan wingi pas kombel sing wingi pas loka sing wingi Bu Dosi lagi nggak begitu sehat, mungkin di situ ada penguatan. Nanti silakan Mbak Fitri supaya jangan lelah ya untuk selalu mengupgrade teman-teman terkait dengan kompetensi dirinya. Ya, mungkin itu ya. Tadi nyambung dengan atau program-program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Jadi saya titip pesannya rapikan gitu ya, rapikan publikasi gitu. Untuk yang seterusnya, jadi sudah ada banyak ya kegiatan terkait pelibatan orang tua dalam peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya diskusi ini kita sudahi di kesempatan ini kan bukan berarti ke depan nggak dilaksanakan, cuma maksudnya fokus diskusinya kita selesaikan di sini. Nah, di PMO yang berikutnya nanti silahkan Mbak Fitri bisa memilih fokus diskusi yang lain sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kondisi di sekolah. Kalau nanti pilihannya topik apa Bu, nanti tak share pilihan topik apa ya, silahkan. Atau boleh. Pokoknya utamanya terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kegiatan di sekolah, itu aja sih. Okay. Nah, mungkin dari yang saya sampaikan maupun tadi yang teman-teman sampaikan, ada yang mau dikonfirmasi lagi atau mungkin kalau tentang literasi dan kemitraan orang tuanya gimana, atau ada ide baru gitu ya ke depan, kan bisa aja ya kita saya pengen gini, monggo. Ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit, silahkan. Saya nambahi, kalau tadi literasinya sudah, ternyata jadi ingat. Kita sudah menjalankan jauh-jauh hari sebelum jadi sekolah penggerak, memang tujuan utamanya juga meningkatkan terkait dengan salah satu visi kita yaitu takwa. Berarti anak itu harus bertakwa, optimis, pintar dan sehat. Pintar itu bukan hanya pintar bukan hanya duniawinya, juga akhiratnya, akhlaknya juga harus pintar. Terusan sehatnya bukan hanya sehat jasmaninya saja, tapi sehat rohaninya juga. Jadi pembentukan karakternya memang saya tekankan sekali itu ke guru-guru. Sempat tidak sempat, siang harus mendongeng. Seperti itu. Kenapa kalau pagi tidak pagi saja mendongengnya? Karena ternyata kegiatan pagi itu juga cukup padat, sehingga kita alihkan ke siang aja di saat anak-anak selesai bermain di luar sana lelah. Nah, kita mau pulang, kita hantarkan dengan sambil mereka istirahat di kelas, di ruangan, kita berikan dongeng-dongeng yang tentunya untuk menumbuhkan karakter. Selanjutnya untuk ke depan program itu tetap kami jalankan karena memang itu sangat bagus menurut kita dan tepat sekali. Cuma kemarin tadi saya sudah lakukan observasi, kita lakukan observasi lingkungan belajar. Saya lihat dari awal mereka datang, anak-anak itu supaya mengenal lingkungan sekolah TK Pertiwi Serang, kelihatan sekali anak-anak itu senang pun. Di depan sudah mulai bermain, katanya bermainnya di taman karena ada tempat bermain, ada bunga-bunga, padahal kita manen dia tanaman jagung sama petai. Tapi anak-anak bilangnya seperti itu, Mama ayo bermain di taman. Iya, itu belum masuk ke ruangan, kita belum masuk. Jadi saya sambut mereka di depan seperti itu, ngobrol-ngobrol sana sini, semuanya saling bersalaman. Terus cerita itu anak-anak asik main putar-putaran, main undar-undaran, main prosotan. Sampai akhirnya
Kita ajak masuk ke ruangan, sudah kita siapkan absen dan yang lain-lainnya, sambil juga saya siapkan registrasinya juga karena memang mereka menanyakan untuk biayanya. Jadi gini, banyak sekali kegiatan tadi yang tercapai, saya senang ini. Satu, anggaran masuk, kedua sosialisasi program sekolah juga masuk, terusan anak-anak ini wah nyaman di sekolah sambil mengenal, oh ini kelas B, ini kelas A, itu kamar mandinya. Ada yang minta pipis juga udah berani sendiri. Di mana Bu Guru tempat pipisnya? Oh di sana. Ikut. Aku berani sendiri. Ternyata sendiri Bu, saya cuma ngawasi dok tadi. Namanya siapa ya, saya lupa. Itu sendiri. Mamanya juga ikut nganter enggak boleh, tapi ya tetap kita awasi lah. Terus kita sampaikan juga program ke depan terkait sarpras juga kita sampaikan. Jadi kemarin tadi ada biaya macam-macam kita sampaikan. Salah satunya nanti ada pengembangan lagi tuh karena depan halaman sekolah itu belum berpagar. Terusan ada lagi yang masih tanah sedikit. Nanti kita minta bantuan wali murid untuk membiayai kegiatan tersebut, menyelesaikan. Saya sampaikan tahun ini untuk dana sukarelanya ini istilahnya kita pakai dana sukarela ya, sukarela dari jenengan. Jadi minimal memberi 200, tapi boleh lebih lah kalau mau. Tapi sambil senyum-senyum. Dan ternyata kalau kita hitung-hitung dari 200 itu dengan jumlah murid sekian kita menghasilkan uang sekian, nanti bisa kita gunakan untuk satu floor depan sana atau paving lagi dilanjut karena paving yang kemarin kan cuma ukuran 168 meter persegi kalau tidak salah, itu masih ada sedikit Bu yang di depan belum selesai. Iya, sama pagar. Itu kita sampaikan ke wali murid. Alhamdulillah welcome semuanya bagus. Penerimaannya bagus Bu. Terus untuk program kedepannya itu saya sampaikan tentang program orang tua mengajar. Nanti bisa ayahnya, bisa ibunya. Nanti di sini ada saksi nih, kebetulan ada lagi wali murid yang sudah lulus tapi adiknya masuk. Jadi tadi itu ikut menegaskan di situ. Kemarin kebetulan juga itu mamanya Asil itu kebetulan juga kemarin jadi guru tamunya di TK Pertiwi Serang. Kita sudah melakukan, cuma kemarin kan baru beberapa kali saja juga gurunya itu bareng-bareng. Saya membutuhkan 4 guru sekaligus hari ini. Jadi sekaligus 4 guru lah. Tadi saya sampaikan juga untuk program ke depan nanti kita jadwal. Kalau setiap wali murid mungkin ketemunya itu kalau perkiraan saya itu 1 semester 1 kali untuk berperan menjadi guru. Jangan coba hayati. Saya seperti jangan menjadikan beban. Kan sudah kepriwe di Bu Guru. Jangan seperti itu lah. Kita beri pengertian juga. Gitu. Jadi sosialisasi tentang visi misi sudah, tentang program-program juga insya Allah sudah. Terusan tentang pembelajaran, bagaimana nanti anak di awal tahun ajaran baru mereka masuk, kita punya target tidak sampai 1 bulan. Awal Agustus anak-anak sudah harus lepas dengan orang tua. Jadi nanti mohon kerjasamanya ibu-ibu dengan anak-anak. Bagaimana caranya memberi pengertian di rumah dari sekarang. Itu juga disampaikan oleh Bu Un juga. Tadi betul Bun, kita sudah memperlihatkan banyak kegiatan melalui YouTube. Kita paparkan tadi. Anak-anak itu udah seneng banget ngumpul. Nanti saya kirimi Bu fotonya, videonya. Mereka rapi, berkenalan dengan teman-temannya sambil nonton. Padahal kan mereka baru semua ya. Iya, sementara di belakangnya ibu-ibunya. Silakan ibu-ibunya perhatikan anak-anak berinteraksi dengan temannya. Misalnya emang kalau anak kedewil nangis ya rasah diambil hati seperti itu. Mau suruh tuane melu-melu. Iya. Iya itu. Biasanya anak kedewil orang tuanya besengut-besengut. Iya betul. Terus untuk komunitas belajar, alhamdulillah sudah ada yang bertanya lagi nih, bulan Juli besok kita di mana ya? Jatahnya ngendi ya Bu? Itu di grup Bu. Jadi mereka itu sudah ketagihan lah. Pengennya belajar. Iya, pengennya belajar. Terus ada informasi apa lagi Bu Fitri tentang sekolah penggerak? Jadi ilmu-ilmu di sekolah penggerak mereka itu
itu pengen sekali ikut menimba ilmunya, iya bareng-bareng di situ. Juga mereka saling bercerita kok Bu. Jadi tidak hanya sebatas mendengarkan cerita dari kita, mereka juga bercerita apa yang kita sampaikan coba diterapkan di sekolah mereka. Kesulitannya apa juga mereka bercerita. Nanti semuanya saling berbagi. Contoh untuk kegiatan pelepasan akhir tahun ini. Hampir semuanya itu sekarang keluar ke Sari Rahayu. Ada yang di mana itu Gendan Sari. Intinya keluar dari lembaga. Itu pun karena Serang yang yes ngompor-ngompor itu Bu. Kalau hanya kegiatannya di sekolah ya enggak maksimal, melasi anak-anaknya sudah berdandan seperti itu cantik-cantik, terus gurunya sudah melatih, apalagi kalau Bu Un enggak mau. Lah nyong kosong-kosong ngelatih Bu, malah ditampilkan di sekolah saja. Ya wis pokok di aula gedung yang di panggung yang besar seperti itulah. Menunjukkan eksistensinya gitu. Iya, alhamdulillah ini sudah semuanya pada ke sana ini, pada mau keluar. Ini untuk TK Pertiwi Belambangan hari ini di Sari Rahayu 2 juga. Terus mereka saya semangati, insya Allah kalau hari ini bisa keluar, tahun depan pasti wali muridnya pengennya keluar, enggak bakalan mau di sekolah lagi. Seperti Jadi itu Bun. ini ya, ada nuansa yang berbeda gitu ya. Nggih. Kemarin pemerintahan Desa Serang juga sangat-sangat senang sekali melihat kekompakan wali murid, sampai ada komitenya menanyakan, Bu Fitri, itu wali murid iuran berapa untuk membuat seragam? Saya tidak tahu, Pak Kus tanya aja langsung ke wali murid dong, itu urusan wali murid, saya tidak meminta untuk seragam, tapi mereka seragaman sendiri. Dan nyanyi saya ketawa itu wah ini wali murid lagi malah kompetisi. Iya betul itu. Tapi semangat memang wali murid sangat-sangat mendukung program-program dari sekolah. Insya Allah wali murid yang baru juga lebih-lebih Bu, ini karena kebetulan juga mereka wali murid yang lama. Anaknya sekarang sudah kelas 2, kelas 3 SD. Adiknya masuk lagi ke sini. Ada ibu-ibu muda semuanya. Iya, ibu-ibu muda. Mahmud. Ya Mahmud, mama muda. Oke Mbak Fitri, keren banget tadi ya Bu Fitri menyampaikan beberapa hal. Saya nyorot ini yang terakhir aja tadi yang terkait orang tua mengajar ya. Jadi benar Mbak Fitri menyampaikan ke orang tua, jangan itu jadi beban. Ketika orang tua itu kan macam-macam ya. Saya yakin orang tua itu sing wong tuane guru iki iso dihitung malah jangan-jangan enggak ada. Ya bisa dihitung. Nah, maksud saya jangan sampai program ini membuat orang tua gitu ya. Jadi nanti diberikan penjelasan bahwa orang tua mengajar, boleh ayah, boleh ibunya itu bisa mengajarkan apa saja gitu loh. Tidak harus mengajarkan baca sesuatu tulis yang seperti dilakukan oleh gurunya gitu. Ya termasuk itu sebenarnya mendongeng, tetapi yang mengajarkan mendongeng itu orang tua kan seperti itu. Yang nggak terbiasa mendongeng mungkin membuat sesuatu gitu. Nah gitu. Jadi nanti diberikan inspirasi ya, diberikan ide-ide gitu ya. Kira-kira nanti mereka bisa melakukan apa dalam kegiatan orang tua mengajar itu. Nah, nanti karena itu idenya sudah muncul. Nah nanti didetailkan lagi ya, Nah ini mudah-mudahan nanti fokus Mbak Fitri dalam mau 2 bulan, mau 3 bulan, monggo ya. Berarti dadek ini orang tua mengajar. Orang tua pengajar nggih siap. Orang tua mengajar silakan. Ini kan wujud peran serta orang tua terlibat aktif dalam pembelajaran gitu ya. Kan nyambung dengan yang kegiatan kita lakukan pada semester ini ya, nyambung. Nah, tadi terkait program literasi yang lain seperti literasi siang dan seterusnya, silahkan nanti dilanjut tetapi dikemas dengan lebih cantik lagi gitu ya. Sehingga semakin melihat dari TK Pertiwi Serang ini sebagai sekolah penggerak. Kan memang begitu, kita sekolah penggerak itu harus berbeda. Ketika Bu Febri mengatakan jangan membandingkan atau enggak, kita harus tunjukkan eksistensi kita. Kalau saya bilang gitu,
gitu. jangan hanya sekedar kita punya apa embel-embel sekolah penggerak tapi kita sama saja yang lain nggak mau gitu ya. Iya, betul. Kita harus tunjukkan bahwa di dalam sekolah penggerak itu ada banyak program-program yang sudah dilaksanakan sekolah yang arahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekolah penggerak juga lebih percaya diri ya ketika harus berbagi, karena kan nanti kan yang terakhir tugas kita itu setelah bergerak menggerakkan. Nah, menggerakkan itu kan harus percaya diri. Nek kita sudah ngelakoni, maka kita akan ketika menggerakkan itu mudah. Betul. Ya bahasanya digugu lah ya Mbak Fitri. Betul, ya. Betul Bu. Kemarin ini ya, ini curhat. Curhatan dari Bu Eka sama Bu Eni. Itu kan belum jalan untuk komunitas belajarnya di kelompok yang antar sekolah. Untuk menggerakkan saja kok susah, padahal ada 2 lembaga di sana seperti itu. Nah, kemarin saya memang memberi masukan. Coba jenengan itu undang mereka, ya kita jamu. Kita punya anggaran, kita jamu aja. Dan nanti di situ baru mengenalkan memaparkan program-program sekolah penggerak. Ya wis gambarannya sekarang kita yang minta tolong dulu. Pameri dulu gitu ya, dipameri, diundang, dipameri, dan kepengen. Iya betul, saya memberi masukan seperti itu. Nah kalau kalau belum melakukan ya sudah bisa ngomong pelo, tapi kalau kita udah melakukan ngomong apapun ya mempan. Tajam. Nah, ya makanya padahal itu kan program-programnya sekolahnya Mbak Eka kan banyak bagus gitu ya. Ceritain aja. Nah ini nanti bisa dijadikan bahan untuk kegiatan di Kombel itu. Tapi kan mungkin mereka bingung gitu ya, Kombel antar sekolah itu ngopo gitu, karena belum punya gambaran yang benar. Nah, kalau saya sependapat dengan Mbak Fitri tadi, diundang, dipameri. Iya. Awal di Kombel Cahaya kan seperti itu Bu. Saya undang semuanya. Ya namanya mengundang kan harus menjamu yang baik. Saya minta tolong lah ya. Saya minta tolong teman-teman semuanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, oleh-oleh dari sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah, selanjutnya terus-menerus ada 2-3 kalinan saya jamu mereka. Tapi saya pindah tempat. Jadi supaya tidak bosan jangan di Serang saja, tapi saya yang menjamu, sekolah penggerak yang menjamu. Akhirnya sekarang setelah yang bulan keempat itu saya tawarkan lagi. Pahalanya nggak Serang terus ya. Iya. Pengen menjamu nggak? Pengen menjamu teman-teman nggak? Kalau pengen, kita iuran tetap setiap bulan 20.000, tapi ini masuk kas. Yang ketempatan itu yang menjamu kita bergantian. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang keberatan, semuanya pengen ketempatan. Dan untuk topik-topik tidak harus saya yang dari sekolah penggerak. Jadi boleh teman-teman yang lain berbagi seperti itu. Jadi sering kita memang sekarang diskusi. Seperti itu, komunitas belajar jalan lah alhamdulillah. Ya, baik di dalam maupun di luar. Antar ya atas. Okay. Ini praktek baiknya Bu Fitri betul tadi disampaikan ke beberapa yang masih belum jalan. Mungkin kalau di di Mutiara Hati mungkin kalau yang dalam jalan, tapi yang antarnya yang belum bisa menjadi penggerak ya antar yang belum bisa jadi penggerak. Kalau Mbak Eni saya masih agak Mbak Eni butuh perhatian ekstra kayaknya. Single fighter banget sih itu soalnya. Iya betul. Jadi agak kelelahan, apalagi repotan anak-anak dan seterusnya. Saya kadang-kadang nggak tega. Iya. Jalan gitu. Iya betul itu, jangan kasihan 2 anaknya. Lihat murid kan ada yang begini, ada yang begitu kan. Saya lihat teman-teman juga begini begitu. Kadang-kadang nggak bisa kan saya memperlakukan Mbak Eni sama dengan Mbak Fitri. Nggak bisa kan saya jadi sendiri-sendiri. Iya. Beda jauh. Beda ya, makanya kan kayak Mbak Eni masih pengalamannya belum terlalu banyak, ya masih perlu kita kuatkan, kita berikan
keleluasaan agar dia itu lebih percaya diri, itu agak nggak percaya diri juga kadang-kadang. Iya. Terus untuk itu satu lagi, untuk orang tua tadi observasi juga saya sampaikan sih ke orang tua, jangan jadi beban. Saya beri contoh juga kemarin tadi saya memberi contoh tentang barangkali ibu-ibu itu, mama-mama itu di rumah itu biasa bikin seripin pisang, besok bisa kita praktekkan di sini. Coba diajarkan ke anak-anak cara mengupas pisangnya, pisangnya ini macamnya apa saja namanya, jenisnya, lalu dibikin olahan apa saja. Itu dipraktekkan di sekolahan. Jangan khawatir, nanti ada Bu Un, ada Bu Dosi, ada Bu Iwi, ada Bu Fitri membantu. Tidak mungkin hanya sendirian. Oke, seperti itu sama ibu-ibu. Ibu. Jadi ibunya punya gambaran ya. Nggak, sudah itu. Ya, terima kasih, ini kayaknya bergulir ini ya. Saya tuh cuma ngulik-ngulik aja ini yang sudah jalan itu. Termasuk kemarin ketika di mana TKP Geri si Rukun yang Maharaja itu loh ya. Permainan Maharaja. Itu kan Bu Eka baru nggak kan? Iya ya, aku tuh apa loh itu. Punya. Kan ketika orang lain mengangkatnya baru ingat karena ternyata nggak pernah dipraktekkan lagi, jadi terkubur ya gitu. Nah, mari kita di sini ya saling mengingatkan dengan ya itu kalau kombel antar sekolahnya, sekolah penggerak kan itu bisa dijadikan kombel antar sekolah juga ya. Iya betul Bu. Kepala yang skupnya berarti kabupaten itu ya, lebih luas lagi. Cuma memang ini juga di sekolah penggerak yang 9 ini yang aktif itu berarti hanya 4. Saya TK Pertiwi Serang, kayaknya Bu Rosi hilang ya. Ya, hilang. 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 Hilang ya Bun. Jeble, sekarang ya wis Kak. Literasi pagi, literasi siang. Udah 1:30 setelah selesai sih.